dipersembahkan oleh Pemirsa, inovasi adalah kunci merupakan salah satu kata yang kerap diucapkan oleh sosok inspiratif yang satu ini. Selama 2 periode memimpin Kota Makassar, beliau bahkan berhasil menjadikan Kota Makassar sebagai kota yang nyaman atau livable city berkat kebijakan-kebijakannya yang luar biasa. Beliau Sejak tahun 2004, beliau memang sangat aktif membangun kota kelahirannya ini, mulai dari pesisir hingga pusat kota. Dan berkat dedikasinya, kini Kota Makassar telah meraih sebanyak 419 penghargaan, di mana salah satunya yaitu penghargaan Kota Sehat se-Asia Tenggara tahun 2024. Bersama saya, Sevanya Sara, dialog penting kali ini sudah menghadirkan sosok pemimpin yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Muhammad Ramdan Pomanto atau yang akrab disapa Pak Dhani Pomanto. Agak kareba Pak Dhani. Alhamdulillah, baji Ji, Mbak Seva. Senang sekali Pak Dhani, saya dapat kesempatan untuk berdialog bersama Pak Dhani, Wali Kota Makassar 2 periode. Baik. Pak Dhani, selama 2 periode menjadi pemimpin Kota Makassar, tentu sudah banyak sekali program kerja yang Bapak kerjakan, wujudkan untuk membangun Kota Makassar. Apa saja nih Pak yang paling menonjol dalam pembangunan Kota Makassar selama Bapak memimpin? Membangun sebuah kota dari sebuah pemerintahan sebenarnya tugasnya hanya 2. Yang pertama adalah bagaimana mengelola belanja yang tersedia dalam APBD dengan tertib, baik, bertanggung jawab, dan akuntabel. Yang kedua, bagaimana kota itu berpenghasilan atau produktif dengan bagaimana menciptakan atau meningkatkan pendapatan kota yang baik. Jadi prinsipnya 2, tapi inti yang paling, kalau mengelola belanja hampir semua daerah bisa. Tapi bagaimana meningkatkan pendapatan, nah itulah yang fase-fase tersulit dari sebuah kota. Kenapa? Karena disitulah terlihat kalau kita mampu meningkatkan belanja, pendapatan, maka di situ kelihatan bagaimana pemerintahan yang bersih, leadership yang kuat, public engagement, dan kemudian program-program yang bisa memutar ekonomi dari sebuah kota. Karena kota itu sebuah ekosistem, terutama ekosistem ekonomi. Dan intinya kita jadi wali kota atau pemimpin daerah adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, salah satu yang paling inti adalah pendapatan. Nah, maka dengan itu yang kami sangat bersyukur karena di ujung akhir masa jabatan ini kami tidak mewariskan utang. Kemudian kami mewariskan PAD yang dari 500 miliar, sekarang sudah 1,6 triliun, ditambah DBH itu lebih dari 2 triliun. Kami wariskan dengan porsi komposisi PAD yang sangat sehat. Kenapa saya bilang sangat sehat? Karena antara barjas dan biaya operasional itu tidak lebih 30%. Dan biaya belanja modal di atas 30%. Biasanya belanja modal itu hanya 10%, 15%. Lebih banyak bayar gaji daripada membangun kota. Nah, komposisi sehat inilah yang saya kira yang paling kami syukuri menjadi warisan saya kepada pelanjut saya nanti, insya Allah. Ya, berarti pengelolaan dana APBD yang efektif dan juga belanja, efisien, sehingga meningkatkan pendapatan daerah yang kemudian berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Betul. Sehingga membuat Kota Makassar lebih baik lagi, begitu ya, Pak? Alhamdulillah. Dari 400, saya sedikit koreksi, 420 penghargaan pemerintah kota itu lebih kepada belanja, mengelola belanja dengan outcome, misalnya sistem kesehatan kita yang terakhir oleh WHO, Makassar dinobatkan menjadi kota sehat se-Asia Tenggara. Nah, itu WHO seluruh dunia menilai. Kami juga sudah dinobatkan menjadi kota smart city. Nah, itu oleh dunia. Kita di listed atau terdaftar di ranking 115 dunia. Kemudian satu-satunya kota, satu-satunya pemerintah daerah yang masuk dalam Happiness City Index. Kita adalah kota terbahagia di dunia dengan ranking 234. Dan kita masuk Global Cities.
ya ranking 454. Nah, Wow. artinya itulah belanja. Nah, di lain pihak justru peningkatan PAD itulah yang memutar kota ini menjadi lebih cepat, lebih maju, lebih sejahtera, dan dari pendapatan itu alhamdulillah memunculkan kesejahteraan yang meningkat. Terlihat dari PDRB kita. Pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan rata-rata nasional 5,3%. Inflasi kita di bawah rata-rata nasional. Berarti kita mampu mengendalikan kemahalan harga. Kemudian kemiskinan turun 4, sekian. Pengangguran dari 2 digit, dari sebelumnya dari 17, sekarang sisa 9,7. Wah. Ya, Gini rasio juga 0,387 kalau tidak salah. Nah, sehingga inilah potret sebuah kota baik atau tidak, berhasil atau tidak. Salah satu yang paling menonjol dalam program Bapak adalah lorong wisata. Bagaimana Betul program sekali. ini kemudian juga memberdayakan masyarakat-masyarakat, Betul sekali. khususnya masyarakat akar rumput. Kita coba lihat cuplikan yang satu ini, Pak ya. Sangat menarik program lorong wisata ini. Saya pribadi sudah pernah ke sana, Pak. Bagaimana lorong tempat yang begitu kecil namun bisa diberdayakan dan disulap menjadi tempat wisata yang ada di pusat kota. Seperti apa program ini sebenarnya sih, Pak? Sebuah kota seperti anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia ada sebuah yang paling penting dari sebuah tubuh manusia, namanya sel. Nah, untuk melihat sel sebuah tubuh kota, maka lorong dan masyarakat kota adalah city cell, sebuah elemen terkecil dari sebuah kota. Kalau selnya sehat, maka kota itu sehat. Kalau selnya rusak, maka kota itu rusak. Kalau selnya mati, kota itu mati. Sellah menentukan mati hidup, sakit sehatnya sebuah tubuh. Begitupun dengan sebuah kota. Maka selama ini orang membangun kota itu tidak menyentuh sampai di sel, hanya make up saja, di wajahnya saja, dengan make up yang seadanya, yang penting cantik, tapi dia belum tentu sehat, belum tentu bertumbuh dengan metabolisme dan metamorfosis yang baik. Nah, atas dasar filosofi itulah kami membuat program namanya Lorong Wisata. Ini adalah serial terakhir. Sebelumnya adalah Lorong Garden, Lorong Bersih atau Makassar, Lorong Tidak Rantasa, Lorong Garden, lorong Smart Lorong, itu serial. Ini seri terakhir, di mana ada 21 konten di dalam lorong wisata. Di situ ada food security, di situ ada small enterprises, di situ ada bank sampah, di situ ada budaya, di situ ada startup lorong. Ada 21 konten di situ. Nah, ini bentuk sebuah pelibatan masyarakat atau public engagement. Sehingga hari ini dari 2077 lorong wisata yang kita kontrol lewat Smart City, nah itu adalah bentuk bagaimana masyarakat diberi ruang untuk berinisiatif dalam bentuk public engagement. Sehingga alhamdulillah strong community engagement ini menghasilkan sebuah komunitas yang kuat, bukan hanya sebagai shareholders. Tadinya mereka shareholders, sekarang sudah menjadi stakeholders, sekarang sudah menjadi shareholders. Ya. Jadi masyarakat ini dilibatkan dari stakeholders menjadi shareholders. Nah, seperti apa itu? Misalnya RT RW yang memimpin di situ. Mereka tadinya memiliki insentif hanya 75.000.
sekarang menuju 2 juta per orang. Nah sekarang sudah 1,2. Wah. Tahun depan mestinya sudah 2 juta. Ya karena berdasarkan PAD. Makin meningkat PAD, makin banyak insentif yang mereka dapat. Artinya kan itu jadi pemegang saham. Betul. Jadi bukan hanya jadi maju mundurnya kota ini, menjadi maju mundurnya mereka semua. Berarti memang ini sangat berdampak ya Pak, khususnya untuk peningkatan perekonomian yang ada di Kota Makassar. Benar sekali. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada sore hari ini Pak, tapi sebelum itu kita saksikan jeda yang berikut ini. Isu terhangat langsung dari lapangan. Karena harga-harga tuh udah pada naik. Apa aja Kang tadi Kang? Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat, dan akurat. Dari BNP NTB, pengembangan. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, live di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Anda masih bersama kami dalam dialog penting bersama Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Baik, Pak Dani, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi di awal Bapak sudah menyebutkan sejumlah penghargaan yang sudah diraih oleh pemerintah Kota Makassar selama kepemimpinan Bapak. Begitu, salah satunya ada penghargaan Innovative Government Awards dari Kementerian Dalam Negeri. Seperti apa sih Pak peranan pemerintah Kota Makassar sehingga mendapatkan penghargaan ini? Ya, IGA Award adalah salah satu tolok ukur dari sebuah prestasi inovasi dari pemerintah daerah. Di samping beberapa penghargaan lain soal inovasi. Kami bukan hanya sekadar berinovasi sejak awal, tapi kami ingin membangun sebuah tradisi inovasi. Tiap tahun ada lebih 200 inovasi yang dihasilkan dari semua SKPD. Karena satu SKPD wajib dengan 2 inovasi per tahun. Nah sehingga hari ini kalau tidak salah sudah lebih hampir 800 inovasi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar. Nah sehingga kami juga berlangganan masuk dalam 10 besar IGA Awards tiap tahun. Karena IGA Award ini adalah annual, setiap tahun dibuat untuk menilai seluruh inovasi pemerintah daerah. Nah, saya kira di antara 420 penghargaan, di samping memang biasanya itu penghargaan khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam inovasi, juga misalnya dalam aparatnya atau wali kotanya. Kadang-kadang seperti itu. Dan alhamdulillah Kota Makassar selalu menjadi bagian penting dari award-award itu dari berbagai macam bidang. Kesehatan, kemudian kami digitalisasi, keuangan dan macam-macam.
ini karena inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar itu sendiri ya Pak, sehingga berbagai penghargaan kemudian dapat dicapai oleh pemerintah Kota Makassar. Pak Dhani, kita berbicara juga mengenai program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ini yang sudah berjalan ada makan bergizi gratis. Bagaimana kemudian pemerintah Kota Makassar mengawal program dari pusat untuk kemudian bisa direalisasikan di Kota Makassar sendiri? Ini semangat dari MBG ini adalah sebuah semangat peradaban yang luar biasa. Kami melihat bahwa apa yang dicanangkan dan menjadi visi Bapak Presiden kita Pak Prabowo, saya kira ini adalah sebuah perubahan mendasar dari tatanan kebangsaan kita, yaitu bagaimana memperkuat the next generation kita di usia sekolah. Nah, saya melihat bahwa bukan hanya sekadar pemenuhan gizi, bukannya sekadar meringankan ekonomi keluarga, tapi ini adalah sebuah tradisi tradisi yang sangat baik yang kita bisa bangun. Misalnya, saya meminta kepada sekolah-sekolah membagi makanan saja itu ke belakang bangku, itu harus dengan 2 tangan, menunduk dan saling menghormati. Di budaya Bugis Makassar ada namanya kata sari batang, yaitu persaudaraan kalau kita sudah makan bersama. Nah, sehingga makanan bergizi gratis ini dan sehat, saya kira inilah sebuah momen, ini momen besar untuk menanamkan karakter bangsa di anak-anak kita. Berarti tidak hanya sekedar makan bergizi gratis saja, tapi ada penanaman nilai-nilai moral juga bagi anak-anak moral, kita, ya. akhlak, tradisi, budaya, kemudian misalnya sisa makanan misalnya. Sisa makanan saya minta diolah di sekolah-sekolah. Food waste, saya kira anak-anak tahu prosesnya, tahu menghargai makanan. Kemudian juga bagaimana cuci tangan. Nah, kami juga sudah menyampaikan, karena kami sudah mengakhiri masa jabatan, meminta kepada pemerintahan yang baru, kami mencanangkan adanya standarisasi minum. Dan selama ini yang diatur sama makanan, agar kita melengkapi MBG ini betul-betul maksimal. Berarti inovasi lagi dong Pak ya? Iya, betul sekali. Dengan tidak CSR. hanya makan, tapi ada juga disediakan minum. Betul sekali. Ya. Baik, berarti bisa dikatakan program makan bergizi gratis, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini sudah berjalan sangat lancar dan baik di Kota Makassar. Dari 218.000 anak sekolah, sekarang sudah ongoing 13.000 yang sudah tersentuh di 4 kecamatan. Dan berlangsung dengan sangat baik, makin hari makin sempurna. Kami juga sudah ada pemetaan tentang anak-anak kita yang rentan makanan, misalnya soal alergi, kemudian monitoring berat tinggi. Nah, sekarang tinggal monitoring IQ yang juga menjadi bagian semangat kita. Kalau berat dan pertumbuhan sudah ada. Sudah mulai dilaporkan, walaupun terlalu dini untuk menilai itu. Tapi dampak daripada MBG ini luar biasa sekali. Apalagi dibarengi dengan sistem kesehatan, ya, di mana kesehatan gratis, terkhusus untuk screening yang berulang tahun. Nah, kebetulan dua program ini sejalan dengan, kalau soal makan gratis, sejalan dengan program kami Jagai Anak Tak. Jadi bagaimana menjaga anak-anak kita, menjaga generasi, menjaga pelanjut kita, menjaga kecerdasan the next generation kita. Begitu pun dengan home care kita. Jadi Makassar tidak terlalu sulit untuk mengakomodir ini. Bahkan kita ingin ini menjadi momen terbaik untuk bukan hanya membangun makan gratis, tapi membangun bangsa dari Kota Makassar. Artinya program dari pemerintah pusat ini saling bersinergi ya Pak, dengan program dari pemerintah kota. Betul begitu. Sekali, Pak Dhani, kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan kita sore hari ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Garuda TV. Satu cinta untuk dunia.
isu terhangat langsung dari lapangan. Karena harga-harga tuh udah pada naik. Apa aja Kang tadi Kang? Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat, dan akurat. Dari BNP NTB, pengembangan Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 Petang. Setiap hari pukul 6 sore, live di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog penting bersama Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Pak Dani, tadi kita sudah berbicara bagaimana inovasi Bapak di bidang ekonomi, lalu juga peranan Kota Makassar untuk mewujudkan program dari pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis, lalu juga ada cek kesehatan gratis yang ternyata juga bersinergi dengan program pemerintah kota. Sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana kemudian peran pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan Kota Makassar sebagai kota yang rendah emisi karbon atau net zero city gitu Pak. Seperti apa Pak peranannya? Ya, net zero karbon atau di bawahnya sedikit low carbon city adalah sebuah kewajiban kita menjadi kota global. Salah satu visi misi kami adalah menjadi kota dunia. Konsekuensi menjadi kota dunia adalah kita harus bersama-sama di seluruh dunia untuk menjaga bumi ini. Hari ini bumi kita mengalami kenaikan suhu 1,4 derajat. Kita sepakat menahan di 1,5 derajat. Tidak ada cara lain kecuali net zero karbon, kalau tidak sampai net zero karbon, low carbon. Makassar dengan low carbonnya hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang rendah emisi, misalnya kita ingin konsolidasi kota. Saya konsolidasi kota tidak perlu di gedung. Saya bikin salat subuh berjamaah, 15.000 stakeholders hadir semua di situ, termasuk teman-teman non-muslim. Setelah sholat kita kumpul. Jadi di Pantai Losari, subuh hari tidak makan, berarti tidak ada emisi, tidak dalam ruangan, tidak ada AC, ya. Kemudian kendaraan juga tidak lagi digunakan. Gunakan. Jadi itulah salah satu bentuk kegiatan-kegiatan yang low carbon atau rendah emisi. Begitupun dengan misalnya Romedinas yang kita sudah bikin EV, ya, electrical vehicle. Kemudian sekolah-sekolah kita mulai dengan tenaga matahari. Bangunan-bangunan kita sudah minta green building, standar green building. Dan memang penghijauan kota sekarang alhamdulillah ketercukupan RTH makin hari kita buru. Dan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan emisi karbon itu kita jembatani dengan sistem smart city. Jadi dengan digitalisasi kita tidak perlu berkegiatan yang terlalu banyak. Jadi sama dengan semangat Pak Presiden Prabowo untuk melakukan penghematan. Kami juga selalu penghematan seperti itu. ATK kita cut, perjalanan saya cut, dan bahan bakar saya cut juga semua. Dan kegiatan tidak perlu kita cut semua. Karena sudah digitalisasi, saya kira dengan handphone saya sudah bisa. Apalagi ada program tentang kerja dari anywhere, dari semua tempat. Yang penting kita kerja, misalnya dalam 3 hari kalau tidak salah sudah ada usulan seperti itu. Ini menarik sekali. Berarti secara tidak langsung selain menerapkan kegiatan yang rendah emisi, juga secara tidak langsung ini ada terjadi efisiensi juga ya Pak. Bahkan sebelum dikeluarkannya instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran ya Pak. Iya benar sekali. Saya juga baru pulang dari Jepang sebagai speaker dalam hal ini. Dan alhamdulillah negara-negara maju join dengan Makassar, Amerika tentang net zero carbon, kemudian Australia dalam kawasan kumuh namanya program RISE, dengan teman Jepang kita bikin Smart Island. Nah semua itu dalam semangat kita menjadi kewajiban kita secara mendunia atau global untuk menahan suhu
jangan sampai naik 1,5 derajat. Karena kalau naik 1,5 derajat, maka akan ada demolisasi, baik itu spesies tertentu, mulai ada pemunahan-pemunahan. Nah, sehingga ini menjadi semangat kita. Jadi memang sore hari ini kita bicara soal Makassar, nasional, dan kita bicara soal global. Nah, itulah posisi Makassar karena ingin menjadi kota global. Menarik sekali karena Kota Makassar juga ikut berperan serta di kancah global, di kancah internasional, khususnya dalam menangani isu global seperti iklim begitu ya Pak, masalah iklim begitu. Pak Dhani, dari perbincangan kita selama kurang lebih hampir 30 menit ini cukup banyak capaian-capaian pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Pak Dhani Pomanto begitu. Tidak lama lagi Pak Dhani akan purna tugas dan akan digantikan oleh wali kota terpilih, wali kota Makassar terpilih. Apa kemudian harapan Pak Dhani untuk pemimpin selanjutnya dalam membangun kota Makassar, dan ya kita harapkan bisa melanjutkan ya Pak ya apa yang sudah Pak Dhani tancapkan di sini. Sebentar lagi saya jadi rakyat biasa lagi, ya tentunya sebagai rakyat biasa kewajiban kita semua mendoakan pemimpin. Ya sehingga semoga Pak Api dan Ibu Alia sehat selalu dan bisa mewujudkan visi misinya untuk masyarakat dan membuat Makassar ini jauh lebih baik daripada yang kami capai sebelumnya. Dan saya yakin itu, dan saya kira saya menghimbau seluruh masyarakat untuk membantu beliau berdua, karena tanpa bantuan masyarakat saya kira Makassar tidak akan cepat membangun dirinya. Karena Makassar tidak akan mungkin dibangun oleh 2 orang, tapi Makassar harus dibangun oleh 1,5 juta orang. Sehingga public engagement, doa semua masyarakat, dan kerja-kerja kita semua, dan kolaborasi kita semua menentukan Makassar ke depan. Baik, berarti keterlibatan seluruh elemen masyarakat ini sangat penting untuk membangun kota Makassar seperti yang sudah Pak Dhani lakukan pastinya. Pak Dhani, apa sih Pak kesan yang paling berharga gitu, yang paling Bapak rasakan selama menjabat 2 periode sebagai wali kota Makassar nih Pak? Saya kira yang pertama, saya di rumah itu kan open house every day, 24 hour open house. Nah yang paling menarik adalah saya tambah kaya punya teman. Jadi kekayaan saya adalah bagaimana banyak teman, bukannya saya sebagai wali kota, tapi bagaimana silaturahmi dengan berbagai macam persoalan. Dan yang kedua, menyentuh tangan-tangan masyarakat menjadi sebuah sentuhan yang saya kira begitu berkesan di hati saya. Nah saya dulu juga anak rakyat biasa. Saya anak lorong, yang lahir dari lorong, yang kemudian diamanahkan oleh masyarakat Makassar 2 periode, dan tentunya saya tetap menjadi bahagian daripada masyarakat Kota Makassar. Kira-kira dalam bahasa quote-nya kira-kira seperti ini. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Nah, lebih penting menjadi orang baik ya. Saya rasa masyarakat Kota Makassar juga pasti akan merasa ada kehilangan gitu sosok pemimpin yang begitu sombere, ramah kepada masyarakat Kota Makassar. Pak Dhani Pomanto, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Saya harap, kami semua berharap Pak Dhani sukses selalu. Baik. Dan tentunya meskipun tidak menjabat tapi bisa berkontribusi melalui kegiatan-kegiatan yang positif untuk tentunya membangun Kota Makassar, bahkan membangun Indonesia. Ya. Oke, baik pemirsa, untuk membangun kota yang cerdas dan berkelas di dunia, tentunya peran seorang pemimpin yang berkompeten, tegas, cerdas, dan memiliki pendirian yang tinggi sangat dibutuhkan agar kualitas hidup masyarakat di kota tersebut dapat mengalami peningkatan. Penerapan program-program inovatif saat ini memang sangat diperlukan untuk menunjang kemajuan suatu daerah yang nantinya bisa berdampak kuat bagi generasi yang akan datang. Demikianlah dialog penting hari ini bersama pemerintah Kota Makassar, Wali Kota Makassar, Dhani Pomanto. Saya Sefanya Sara, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.
Dipersembahkan oleh